Oke, baik. Ini ya ada kelas A dan kelas B angkatan 2023. Semester ini dapat mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ya. Nah, jadwalnya kebetulan sama-sama hari Jumat, nah tapi jamnya berbeda gitu ya. Yang mengampu mata kuliah ini itu ada Bu Pinta dengan saya begitu ya, di kedua kelas baik kelas A maupun kelas B gitu ya. Nah, memang pada awalnya ya saat kami berdiskusi ya, saya diskusi dengan Bu Pinta untuk perkuliahan itu rencana awalnya 8 pertemuan pertama itu Bu Pinta yang akan masuk ya. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 sampai UTS itu nanti dengan Bu Pinta. Kemudian pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu dengan saya gitu ya. Namun eh, beberapa waktu yang lalu ya, belum lama itu ada kabar ya yang kurang baik gitu ya dari Bu Pinta gitu. Jadi ada beliau apa namanya ya sedang menjalani rangkaian pemeriksaan gitu ya dan juga pengobatan terkait kesehatannya gitu. Jadi kita sama-sama doakan bersama ya semoga Bu Pinta apa namanya eh, sehat selalu gitu ya dan eh, rangkaian pemeriksaan yang dilakukan hasilnya juga baik gitu. Tapi berkaitan dengan itu, jadi beliau belum kelihatannya belum bisa eh, mengajar ya seperti biasa gitu ya. Apa? Oleh karena itu saya insya Allah akan backup gitu ya, akan backup kemungkinan selama satu semester ini ya dari pertemuan satu sampai pertemuan ke-16 atau mungkin kalau sesekali Bu Pinta sedang baik kondisinya gitu ya, sedang sempat dan memungkinkan untuk kuliah daring gitu beliau akan hadir gitu ya untuk kuliah daring. Nah, namun kalau untuk luring sepertinya tidak memungkinkan seperti itu. Nah, eh, di sini ada yang mata kuliah lain juga dengan Bu Pinta, angkatan 23. Angkatan 2022 Bu ada mata kuliah micro teaching. Oh, micro teaching ya. Itu sama Bu Meli ya? Ya, Sama Bu Meli. Ya, kemungkinan juga nanti akan di backup berarti sama Bu Meli gitu ya. Nah, iya sorry maaf ini angkatan 2022 ya. Eh, Seperti itu ya kondisinya kayak gitu. Mungkin ya seperti kemarin juga di mata kuliah BIM ya juga demikian ya. Di bahasa Inggris Matematika 1 gitu ya salah satu kelas ada yang dengan saya dan Bu Pinta. Nah, namun Bu Pinta masih sempat hadir ya kemarin itu di pertemuan pertama secara daring gitu. Nah, berikutnya arahan dari Bu Pipit ya selaku Korprodi berkaitan dengan hal ini. Apa namanya ya sementara saya backup namun nanti mungkin untuk PJ ya untuk mekanisme pelaporan gitu ya dan eh, lain sebagainya itu sesuai sama rencana aja ya jadi diupayakan apa namanya ya apa sesuai gitu ya karena ini saya sifatnya backup gitu ya karena ada hal di luar kuasa kita begitu. Nah kemudian eh, apa ya, tadi arahan dari Bu Vivit itu kemungkinan hmm, apa namanya ya nanti kan oke nanti kita lihat deh nanti kita lihat kontrak kuliah mereka ini untuk satu semester ke depan maksudnya dari mata kuliah Medlit ini. Saya izin share screen ya. Ya baik. Eh, ini mata kuliah kita metodologi penelitian pendidikan ya. Jadi khusus di penelitian pendidikan. Karena ini prodi pendidikan matematika begitu ya karena mungkin penelitian di ranah non pendidikan itu akan berbeda ya dengan penelitian pendidikan gitu jadi kalau di UNJ gitu ya biasanya kalau ada eh, skema-skema penelitian tertentu gitu ya jenis penelitiannya itu dibagi dua gitu ya ada yang saintek ada yang soshum ya
Saintek itu berarti sains dan teknologi, kalau soshum berarti sosial humaniora gitu. Nah, kita walaupun MIPA, matematika gitu ya, tapi penelitian-penelitian itu masuk ke soshum ya, sosial humaniora. Bidang pendidikan ini masuknya ke soshum. Jadi oleh karena itu metodologi penelitiannya mungkin akan eh, khas gitu ya, akan spesifik untuk penelitian pendidikan. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya. Ada bebannya itu bobotnya 2 SKS. Nah, ini tadi dosennya Bu Pinta dengan saya gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa harus memperoleh mata kuliah ini gitu ya sebagai mata kuliah wajib? Eh, Tujuan mata kuliahnya, mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses awal sebuah penelitian, dimulai dengan dapat menentukan masalah penelitian dan variabel penelitian, memaparkan latar belakang masalah, menyusun kerangka teori dan kerangka berpikir, memformulasikan hipotesis, dan menentukan metodologi penelitian yang tepat dan benar sesuai dengan jenis penelitian yang dipilihnya, gitu ya. Nah, ini karena berarti sudah semester 6 ya, sudah semester 6 kalian, kemudian sudah banyak dapat mata kuliah lain yang mendukung nanti penelitian kalian gitu ya. Nah, mudah-mudahan Medlit ini bisa, mata kuliah ini nanti pada akhirnya bisa apa namanya eh, membantu kalian gitu ya untuk mulai menyusun proposal penelitian sebagai eh, tugas akhir kalian ya di eh, prodi S1 ya, pendidikan matematika ini gitu. Jadi karena ada harus menghasilkan karya ilmiah gitu ya. Sebenarnya bisa skripsi maupun non skripsi gitu ya. Karena peraturan rektor yang terbaru sebenarnya sudah mulai ada itu ya jalur, memungkinkan, sudah mulai memungkinkan jalur non skripsi gitu ya. Tapi kalau saya cermati sebenarnya alur, kemudian mekanisme pelaporan dan sebagainya itu nggak terlalu jauh berbeda sih dengan skripsi yang selama ini kakak-kakak tingkat kalian lakukan gitu ya. Jadi mungkin hanya apa lebih eh, simpel saja pelaporannya, tapi tetap ada proses pembimbingan, ada proses ujiannya dan seterusnya gitu. Jadi ya ini mata kuliah ini masih relevan ya dengan kondisi tersebut gitu, baik nanti hasilnya skripsi maupun non skripsi seperti itu. Nah, em, saya cek dulu ini sebelumnya kalian sudah pernah dapat mata kuliah seminar matematika belum ya angkatan 2022? Di semester ini, Bu. Jadi bersamaan. Oh, oke. Bersamaan ya, bersamaan. Nah, jadi mungkin nanti bisa apa ya bareng-bareng gitu ya, karena mungkin eh, idealnya sebenarnya ya apa namanya nggak bersamaan gitu ya, tapi ya nggak masalah ketika bersamaan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ketika ada tugas-tugas yang eh, terkait gitu ya mungkin bisa disesuaikan gitu. Jadi kalian bebannya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu lebar gitu ya. Misalnya di Medlit tugasnya apa, di apa namanya di seminar matematika itu tugasnya apa, nah itu kalau bisa jangan terlalu jauh perbedaannya gitu ya, supaya ketika kalian baca-baca referensi gitu kemudian menyusun tugas-tugas itu eh, ya ada beririsan lah gitu ya. Nah, kemudian eh nih ya, apa saja yang akan dibahas pada mata kuliah ini meliputi paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang meliputi hakikat penelitian, permasalahan penelitian, variabel penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, penelitian yang relevan. Nah, ini apa namanya bagian-bagian dari skripsi ya. Nah, karena berpikir terus-terusnya sampai ke penarikan kesimpulan dan juga apa namanya membahas juga nanti aturan-aturan dalam penulisan laporan ilmiah untuk penelitian pendidikan gitu ya. Nah, laporan ilmiah ini tadi yang nggak harus skripsi kan, bisa juga non skripsi gitu. Tapi kita coba nanti lebih ketika melihat
apa pedoman penulisan. Nah, kita juga coba nanti merujuk ke pedoman penulisan skripsi begitu ya, biar kalian ada bayangan gitu sistematikanya seperti apa gitu ketika menyusun laporan ilmiah. Oke, ini perkuliahannya menggunakan pendekatan andragogi. Eh, apa namanya? Jadi kalian bukan lagi anak kecil gitu ya, bukan lagi siswa kan. Kalau siswa itu kan berarti pembelajarannya eh, anak-anak ya, pedagogik gitu ya. Kalau udah mahasiswa, sudah dewasa gitu ya, jadi kalian sudah eh, ya sebenarnya kita dosen gitu ya, nggak lagi transfer pengetahuan aja gitu, tapi kita bisa saling sharing pengetahuan, bisa apa namanya berdiskusi gitu ya berkaitan dengan eh, mata kuliah yang ditempuh gitu. Kemudian metode pembelajarannya adalah active learning, case-based study, dan project-based learning melalui teknik tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Nah, ini memang amanat ya dari peraturan atau kebijakan di UNJ, itu semua mata kuliah harus berbasis kasus atau project gitu ya. Nah, ini karena kita mata kuliah metodologi penelitian ya, ini cocok ya. Bahkan mata kuliah yang matematika murni ya, yang mungkin kayak kalkulus misalnya, apa namanya, analisis dan seterusnya, sebenarnya itu kan eh, kalau yang berat-berat mungkin agak sulit ya kalau mau dibawa ke ranah kasus maupun proyek gitu ya, tapi ya harus bisa begitu, karena amanatnya memang mata kuliahnya itu semua berbasis kasus atau proyek gitu ya. Nah, di mata kuliah ini insya Allah nggak masalah. Nah, perkuliahannya secara daring ya bisa pakai, sebenarnya bisa pakai MS Teams ya. Eh, tapi lagi bermasalah ya, lagi bermasalah apa namanya storage di UNJ gitu ya. Jadi kelihatannya belum bisa di pekan-pekan ini ya. Nah, ini terima kasih kelas sudah menyediakan Zoom ya untuk kita bisa kuliah secara daring. Oke. Em, Bentar. Nah, ini adalah rencana perkuliahan kita, rencana perkuliahan selama 1 semester ke depan awalnya ya. Ini yang sama-sama saya dan Bu Pinta susun untuk perkuliahan metodologi penelitian gitu ya. Jadi ini karena sama-sama hari Jumat, jadi ini bisa berlaku untuk kelas A maupun kelas B gitu ya. Nah, ini saya sampaikan dulu ya rencana awal gitu ya. Nanti ke depannya seperti apa saya sampaikan lagi ya. Nah, rencananya di pertemuan pertama di hari ini itu adalah eh, apa namanya, kita hanya bahas tentang kontrak kuliah ya. Eh, Gambaran tentang mata kuliah metodologi penelitian itu seperti apa. Nah, juga nanti saya sampaikan tugas-tugas serta eh, penilaiannya, komponen penilaiannya seperti apa. Nah, ini rencana Bu Pinta yang masuk. Kemudian pertemuan kedua itu di Jumat berikutnya itu materinya tentang filosofi, ini maaf ya, filosofi penelitian ya. Filosofi penelitian juga awalnya dengan Bu Pinta ya, dari pertemuan 1 sampai 8 ini. Nah, eh, berikutnya eh, di pertemuan ketiga sampai nanti akhir gitu ya, itu ada beberapa apa namanya materi ya yang harus disampaikan oleh kelompok gitu ya. Jadi nanti eh, dibagi kelas ini jadi 5 kelompok masing-masing ya. Jadi nggak bareng di kelompok di kelas A 22A itu nanti bagi jadi 5 kelompok ya. Jadi mungkin 7 sampai 8 orang ya satu kelompoknya. Nah, di kelas B juga demikian. Kelas dibagi jadi 5 kelompok. Nah, yang akan dibahas oleh kelompok 1 dan 2 itu adalah metode penelitian eksperimen. Ya, nah, eksperimen itu ada dua. Ada yang perbandingan, ada yang pengaruh. Jadi kelompok 1 nanti fokus ke metode penelitian eksperimen yang perbandingan. Kemudian kelompok 2 ini fokus ke bahasan tentang metode penelitian eksperimen yang pengaruh. Gitu ya. Nah, nanti berikutnya setelah kelompok 1 dan kelompok 2 tampil, di pertemuan kelima nanti ada
paparan ya dari dosen itu pendalaman materi ya tentang apa namanya metode penelitian eksperimen, perbandingan dan juga pengaruh gitu ya. Ini kan karena apa namanya kalian nanti secara mandiri ya mencari informasi gitu ya untuk eh, mempresentasikan tentang metode-metode penelitian ini ya, eksperimen perbandingan maupun eksperimen pengaruh gitu ya. Tentu harus tetap ada arahan dari dosen pengampu gitu ya terkait dengan materi tersebut gitu ya. Jadi nanti ada pendalaman materi khusus eh, tentang metode penelitian eksperimen setelah kelompok satu dan 2 tampil. Nah, berikutnya setelah selesai untuk metode penelitian eksperimen, lanjut ke presentasi metode penelitian tindakan kelas kelompok 3 gitu ya. Nah, ini sebenarnya eh, apa namanya PTK itu hanya salah satu jenis penelitian kualitatif ya yang bisa dilakukan di eh, pendidikan ya. Sebenarnya ada metode penelitian kualitatif lainnya yaitu eh, terkait misalnya analisis ya, analisis kesalahan dan seterusnya itu memang masih kurang gitu ya, masih eh, kurang banyak dibahas dan kurang banyak dilakukan gitu. Jadi eh, ada persepsi yang menganggap bahwa penelitian analisis kesalahan itu ada penelitian yang sederhana gitu. Sederhana, kemudian biasanya itu diberikan atau disarankan untuk apa mahasiswa-mahasiswa yang eh, udah apa ya, udah di ujung masa studinya gitu. Udah nih, udah mau hampir DO nih harus lulus dah eh, meneliti analisis kesalahan aja. Padahal sama sekali tidak demikian gitu ya. Penelitian kualitatif termasuk analisis kesalahan itu adalah penelitian yang rumit juga gitu, yang rumit juga gitu. Jadi eh, apa eh, ditinggalkan ya persepsi-persepsi demikian yang menganggap bahwa oh penelitian yang satu itu lebih sulit dari yang lainnya enggak gitu. Jadi sebenarnya semua metode penelitian itu baik gitu ya dan eh, ketika kita memang fokus gitu ya mendalami itu pasti akan menghasilkan penelitian yang berkualitas apapun jenis atau metode penelitiannya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk kelompok tiga, bahkan justru sekarang PTK sudah banyak banyak ditinggalkan gitu ya, karena sebenarnya PTK ini adalah ranahnya guru gitu ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas itu sebaiknya dilakukan oleh orang yang memang sudah mengelola kelas lama gitu. Jadi kayak guru, dia pengen meneliti gitu ya tentang apa yang selama ini dia ajarkan ke siswa, metode-metode yang dia terapkan di kelasnya dia itu sebenarnya udah efektif nggak sih, misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan performa atau kompetensinya dalam mengajar ke depannya, makanya dilakukan penelitian tindakan kelas. Itu, tapi di kita di prodi kita itu masih sering dilakukan dan nggak masalah gitu ya. Gitu. Jadi nanti setelah kelompok tiga itu membahas metode penelitian tentang PTK, nanti ada pendalaman materi ya tentang PTK dan mudah-mudahan ada waktu juga untuk saya menyisipkan tentang penelitian kualitatif lainnya ya selain PTK gitu. Seperti misal analisis kesalahan. Seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti ada UTS. Nah, UTS-nya ini semua bahan ya dari pertemuan ke satu sampai pertemuan kedua berarti ya sampai ke 7 gitu. Nah, UTS-nya masih ada UTS tertulis ya. Untuk UTS ini ujiannya tertulis gitu. Nah, setelah UTS polanya sama ya. Ini ada dua kelompok kan yang belum presentasi yaitu kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 4 itu akan membahas tentang metode penelitian pengembangan ya, research and development. Nah, ini beberapa tahun terakhir ini marak nih di prodi kita gitu ya. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang eh, penelitiannya itu R&D gitu dan itu eh, bagus juga ya tadi yang saya bilang nggak ada metode yang satu lebih unggul dibandingkan yang lainnya gitu ya. Semuanya asal
apa namanya, mematuhi rambu-rambu di metode penelitian itu, kemudian teorinya kuat gitu ya, pasti akan menghasilkan penelitian yang berkualitas gitu. Dan sebaliknya, walaupun misalnya metodenya kelihatannya kompleks gitu ya, tapi kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan benar ya, ya pasti penelitiannya kurang berkualitas seperti itu. Nah, nanti setelah ada paparan atau presentasi dari kelompok 4, berikutnya di pertemuan berikutnya ada pendalaman materi ya tentang R&D ini dari dosen. Nah, lanjut yang terakhir kelompok 5 itu nanti bahasannya tentang desain research nih. Desain research ini memang juga tidak banyak gitu ya, tapi ya belakangan juga sudah mulai banyak lagi ya desain research seperti apa gitu. Nah, kalau sebenarnya desain research ini kalau kalian lihat di apa namanya, buku-buku metodologi penelitian ya, misalkan kalian ada tuh di perpus ataupun di toko-toko buku gitu ya, buku-buku tentang materi itu banyak sekali yang menulis gitu ya, banyak terbitan-terbitannya. Nah, itu kalian pasti akan jarang melihat desain research. Karena desain research ini memang penelitian desain yang eh, apa namanya, saat itu populernya di awalnya ya di Belanda gitu ya, dan untuk penelitian-penelitian pendidikan, khususnya di matematika dan sains gitu. Kadang teknik juga seperti itu ya. Jadi dan kita itu Bu Pipit sama Bu Meli ya waktu itu kan S2-nya di Belanda di Utrecht. Nah, bawa ilmu tentang desain research. Nah, setelah beliau pulang dari S2, beliau-beliau Bu Pipit Bu Meli akhirnya di prodi kita itu mulai diperkenalkan metode desain research seperti itu ya. Jadi sekarang kalau dulu awal-awal mungkin dosen-dosen tidak terlalu memahami metode penelitian ini. Nah, tapi kalau sekarang ya semua dosen bisa sudah memahami gitu ya tentang ini gitu ya seiring berjalannya waktu. Dan apa namanya, bukan cuma di UNJ, di tempat lain juga demikian gitu, di eh, LPTK lain, di UPI, di Unsri, di ya banyak di Jogja, di Malang, semuanya itu udah familiar ya dengan desain research khususnya di pendidikan matematika seperti itu. Dan eh, apa namanya, eh, beberapa penelitian saya juga berkaitan dengan desain research seperti itu. Dan karena itu jadi banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa yang penelitiannya kakak-kakak tingkat kalian ya yang membahas desain desain itu sekarang sudah mulai banyak juga gitu. Nah, nanti di pertemuan ke-12-nya itu ada pendalaman materi tentang desain research. Jadi kalau mau cari apa namanya referensi tentang desain research yang tadi saya bilang itu mungkin di buku masih agak jarang, tapi kalau di jurnal-jurnal ilmiah itu banyak sekali ya apa namanya tentang desain research gitu. Nah, ketika udah selesai nih kelima metode penelitian yang dibahas, tadi ada eksperimen perbandingan, ada eksperimen pengaruh, kemudian ada apa namanya PTK gitu ya, kemudian ada R&D, ada DR. Nah, selesai itu di pertemuan ke-13 itu sudah mulai kalian apa ya mengajukan judul proposal. Nah, jadi judul proposal ini nggak dipikirkan saat pertemuan ke-13 ini enggak gitu, tapi mulai dari sekarang sudah mulai nih. Ketika nanti kan teman-teman apa namanya memaparkan presentasi ya tentang metode penelitian tertentu, lalu nanti ada pendalaman materi dari dosen, itu kalian sudah mulai inilah apa namanya eh, punya arah gitu ya kira-kira menulis apa gitu sehingga di pertemuan 13 kita harapannya itu semua sudah punya eh, judul begitu ya karena eh, di pertemuan ke-14 itu sudah mulai presentasi proposal ya. Jadi nanti di apa namanya di 3 pertemuan terakhir itu adalah presentasi proposal secara individu. Tuh, jadi ada 2 tugas ya, tugas kelompok itu membahas metodologi penelitian tertentu sesuai pembagiannya. Yang kedua adalah presentasi proposal. Itu harapan kami gitu ya. Ini eh, apa namanya benar-benar proposal yang
nantinya bisa kalian gunakan gitu. Jadi kalau misalnya ini berhasil, kalian udah punya menghasilkan proposal yang baik, nanti saat presentasi ada masukan-masukan dan seterusnya. Nah, saat semester depan kalian praktik mengajar ya, PKM ya, Iya, PKM. Bu. Nah, berarti Ya, sudah punya, udah bawa kalian masalahnya apa gitu ya. Jadi sudah bisa mulai observasi, bahkan apa namanya, ya sudah bisa misalnya kalian eh, buat mini riset gitu ya untuk eh, pra penelitian misalnya gitu ya. Kalian mau memberikan soal apa ke siswa-siswa itu kan mumpung 3 bulan ya kalau nggak salah 3 atau 4 bulan. 3 bulan lah kalian PKM, tapi pada kenyataannya kadang sekolah tuh ada yang 1 semester penuh mintanya gitu. Nah itu eh, kesempatan kalian untuk apa namanya bisa mulai eh, mengaitkan dengan penelitian kalian gitu. Jadi nggak ada yang nanti setelah PKM kalian bingung karena yang sebelumnya ya itu kan angkatan 2021 itu semester mm, ke-7 PKM ya. Nah, ke-7 PKM sambil SPS kan ya. Sambil SPS gitu. Nah, harapannya sih sebenarnya semester 7 itu udah ada lah beberapa orang yang udah bisa maju SPS gitu ya. Nah, tapi belum gitu ya. Ya berarti nggak apa-apa sih memang kalau nggak keburu di awal semester 8 maju seminar itu masih eh, dikatakan tepat waktu gitu. Tapi ya apa kenyataannya masih banyak yang masih belum ini belum belum apa ya belum mulai fokus ke penyusunan proposal gitu. Jadi di awal semester 8 ini ya paling hanya beberapa aja sih yang udah selesai sampai bab 3 yang udah siap maju seminar seperti itu. Nah, mudah-mudahan angkatan 2022 ini apa namanya bisa tepat waktu begitu ya ininya apa penyelesaian studinya gitu ya. Jadi semester 7 ketika kalian PKM dan juga SPS ya, mengambil mata kuliah SPS. Nah, itu di akhir semester 7-nya mudah-mudahan udah jadi gitu proposalnya seperti itu. Jadi semester 8 bisa mulai penelitian gitu ya. Selama 1 semester kan cukup ya. Mudah-mudahan ya jadi di semester 8 bisa lulus seperti itu. Nah, jadi ya mulai sekarang diatur-atur apa namanya timelinenya gitu ya. Kira-kira kapan nih saya seminar proposal, kira-kira kapan saya ambil data di lapangan di semester 8 itu penelitiannya kapan, sehingga kalian jadi tahu, oh kira-kira di semester 8 di bulan ini tuh materinya apa aja ya di sekolah, baik di SMP maupun di SMA materinya apa aja ya. Nah, itu bisa jadi dipikir-pikir untuk ya judulnya nanti seperti itu judul proposal kalian kayak gitu ya itu berkaitan dengan eh, apa rencana materi maupun presentasi ya yang akan dilaksanakan dari pertemuan kedua sampai ke-16 gitu. Nah, eh, selanjutnya, nah ini strategi pembelajarannya bisa secara sinkronus atau asinkronus ya. Nah, kalau sinkronus nanti kita bisa eh, kayak gini ya, video conference, Zoom atau LMS atau secara luring gitu ya. Nah, oh iya, saya lupa tadi ya. Sebentar balik lagi ke sini. Arahan dari Korprodi yang tadi saya bilang ya, karena seperti ini misalnya ya. Jadi kan seharusnya pertemuan 2 nanti itu Bu Pinta yang menyampaikan, pertemuan kelima itu Bu Pinta, pertemuan ketujuh juga Bu Pinta gitu ya. Tapi karena tadi kondisinya demikian, eh, apa namanya ya sebenarnya sulit gitu nanti bisa di backup oleh saya atau nanti saya coba hadirkan dosen tamu gitu ya dari UNJ juga gitu misalnya yang memang menguasai banget tentang penelitian eksperimen gitu ya yang roadmap roadmap penelitiannya itu biasanya penelitian eksperimen misalnya siapa itu bisa saya hadirkan begitu ya atau yang eh, menguasai PTK dan penelitian kualitatif itu siapa bisa itu dihadirkan di kelas gitu jadi supaya sederhana saat pemaparan-pemaparan ini itu eh, apa alternatifnya menurut Bu Pipit bisa digabung seperti ini jika memungkinkan ya. Nah, kalau digabung berarti kan harus daring seperti itu ya. Tapi nanti kita diskusikan kembali. Nah, tapi ketika presentasi kelompok itu masing-masing ya. Jadi mengikuti jadwal. Karena kan ya nggak mungkin kelompok satu di A,
nanti presentasi ke dua kelas itu kayaknya eh, yang gak efektif gitu ya, atau berarti setiap kelas nanti dapat presentasi kelompok satu dari kelas A dan kelas B, nggak demikian ya. Jadi ketika presentasi kelompok itu tetap masing-masing sesuai jadwal ya. Apa namanya, kelas A di jam berapa ya? Kelas A tuh di jam 10 ya. Kelas B di jam 8 hari Jumat gitu ya. Jadi presentasinya masing-masing. Nah, ketika pemaparan dari dosen ini memungkinkan untuk digabung ya secara online seperti itu. Tapi nanti seperti apa eh, realisasinya itu kita diskusikan ya menjelang perkuliahan tersebut gitu. Kayak misalnya pekan depan gitu ya, nanti saya coba komunikasi juga dengan Bu Pinta, apakah beliau bisa hadir atau tidak, misalnya gitu ya, secara daring atau misalnya saya yang masuk atau nanti misalnya ada dosen tamu di pertemuan tertentu begitu. Nah, itu beberapa hari sebelumnya nanti kita diskusikan gitu ya. Nah, nanti lewat saya komunikasi lewat PJ, nanti PJ diskusi sama kelas gitu untuk realisasi atau ya realisasi dari tiap-tiap pertemuan ke depan untuk yang eh, pemaparan begitu ya. Kalau yang presentasi kelompok ini eh, apa namanya seperti biasa ya, masing-masing kelas sesuai jadwal itu. Oke, sementara seperti itu. Eh, nah ini kalian karena mata kuliahnya matlit ini ya, kalian nanti ada tugas presentasi tentang matlit tertentu, kemudian ada tugas juga menyusun proposal gitu ya. Jadi banyak-banyak baca sumber, bukan cuma buku, tapi juga artikel gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, eh, ini di samping itu juga kalian bikin salin dia kan untuk presentasi ya, bikin bahan tayang, bikin PPT gitu ya. eh Apa namanya, nah tugasnya ada tugas individu itu apa namanya active learning, jadi nanti eh, ketika ada yang presentasi kemudian tanggapannya kan secara individu ya. Eh, itu ada penilaiannya. UTS juga kan itu penilaian individu ya. Kemudian ada tugas kelompok tadi buat bahan presentasi dan mempresentasikan eh, metodologi penelitian tertentu, itu tugas kelompok. Nah, yang kelima ada tugas individu yang tadi membuat proposal ya. Itu project based learning. Oke, nah komponen penilaiannya berkaitan dengan tadi kebijakan ya di UNJ yang harus CBL, case based learning maupun PJBL, project based learning, itu penilaian untuk studi kasus maupun project minimal harus 50%. Ya, minimal 50%. Jadi kalau misalnya ada ujian tertulis, itu maksimal 50%. Gitu ya, kalau sebelumnya kan mungkin, oh UTS 35%, UAS 35% gitu ya. Sisanya baru tugas, penugasan, keaktifan gitu ya. Kalau kalau mengikuti aturan dari kebijakan dari UNJ itu sebenarnya ini kebijakannya bukan dari UNJ aja ya, tapi dari kementerian gitu. Jadi semua perguruan tinggi itu harus memenuhi itu sebenarnya. Bukan harus ya. Jadi ketika itu terpenuhi, maka itu akan jadi penilaian yang baik bagi perguruan tinggi atau program studi tersebut gitu. Ketika eh, apa ya komponen penilaiannya ini 50% minimal untuk project atau case based project gitu ya. Nah, jadi seperti ini komponen penilaiannya di mata kuliah kita. Keaktifan dalam diskusi itu 10%. Nah, tugas kelompok nanti yang akan dinilai adalah makalahnya dan juga presentasinya gitu ya. Nah, oke. Sebenarnya bukan nggak usah makalah ya, maksudnya bahan tayangnya gitu ya. Artinya isi dari presentasinya dan penyampaian uh, materinya gitu ya. Itu 30%. Nah, kemudian UTS-nya 20%. Ya, ujian tertulisnya itu hanya saat UTS dan itu persentasenya 20% bobotnya. Nah, yang terbesar adalah project ya, yaitu tugas individu mengerjakan proposal atau menyusun proposal penelitiannya itu 40%.
Ini totalnya 100 kan ya? Oke, jadi totalnya 100%. Seperti itu ya untuk komponen penilaiannya. Nah, oke. Ini tugas kelompoknya yang tadi saya sampaikan. eh Pertemuan ketiga itu kelompok satu itu apa namanya di hari Jumat tanggal 21 Maret ya. Pertemuan ketiga kelas A-nya 21 Maret jam 10 berarti ya. Kelas B berarti 21 Maret jam 8. Atau saya keliru misalnya itu ya. Eh, Benar nggak? Kelas A jam berapa? Jam 10 ya? Iya, betul, Ibu. Oke, kelas A jam 10, kelas B-nya jam 8. Nah, pertemuan keempat itu kelompok 2. Kelompok 2 itu berarti 28 eh, Maret ya. Nah, kalau nggak salah itu eh, hari udah libur atau gimana gitu ya. Udah libur ya? Udah libur kalau nggak salah ya. 28 Maret itu udah cuti bersama. Nah, jadi di pekan tersebut itu dimajukan. Ya, dimajukan. Jadi kalau saya nggak salah, hari kelas A itu ada yang kosong di hari Selasa, benar nggak? Coba dicek. Di hari Selasa ada satu mata kuliah, Ibu. Hanya ada satu mata kuliah kan ya? Jam Iya, berapa? betul. Dari Jam jam berapa? 10 sampai jam 12.50. Oke, berarti nanti bisa mungkin Selasa pagi atau Selasa sore ya. Misal kalau Selasa siang itu masih tentatif karena kadang Selasa jam 1 itu sebenarnya nggak ada perkuliahan dimanapun ya, karena itu memang dikhususkan untuk kegiatan prodi ya. Oh Jadi ya, Ibu, maaf. ini mm-mm. Ternyata di Selasa juga ada mata kuliah pilihan. Jadi beberapa anak kelas A ada yang mengikuti Oh kelasnya, Bu, begitu. dari jam 3 sampai jam 17.50. Oke, kalau jam 8 berarti aman ya? Kosong, Ibu. Ya, jadi kemungkinan eh, di itu ya kita tetapkan untuk kelompok 4, kelompok 2 pertemuan keempat itu untuk kelas A di hari Selasa 25 Maret 2025 pukul 8. Kalau kelas B, coba saya konfirmasi, Senin itu ada yang kosong, betul nggak? Izin Ibu, kalau hari Senin itu kita dari jam 10 sampai jam 18 Ibu. Cuma, Oh gitu, berarti iya, kosongnya hanya jam 8. iya jam Tapi 8 kenapa? pagi. Namun kemarin sudah diskusi dengan Bu Ola untuk yang jam sore Mm-mm. itu akan dimajukan ke paginya Ibu. Jadi Oh Seninnya itu gitu. bisa dari jam 4-nya, jam 4 Oh sore. dari jam 4 ya, oke. Iya, kalau Selasa Mm-mm. bisa di jam 3 Ibu karena kita nggak ada MKP. Oh, jam 3 kosong. Oh, oke. Berarti mungkin itu ya, antara dua itu ya. Nanti tolong dikonfirmasi lagi kelas B untuk saya kebetulan Senin dan Selasa itu kosong. Jadi ini kenapa saya taruh Senin dan Selasa ini karena saya cek ada yang kosong di kelas A dan kelas B dan saya juga kosong di jadwal tersebut seperti itu. Jadi cocok gitu ya untuk jadi kuliah mengganti gitu. Ya berarti nanti tolong di apa namanya di fiksasi ya untuk kelas B. Apakah mau tadi Senin yang jam 4 atau Selasa jam 3 gitu ya. Nanti tolong ketika sudah mendekati harinya itu saya diingatkan lagi karena ada juga saya apa namanya atur jadwal kuliah pengganti juga untuk mata kuliah yang lain yang eh, apa kena tanggal merah, tapi bukan Jumat sih, Kamis gitu ya. Kamis. Jadi kayaknya di pertemuan keempat ini Kamisnya kayaknya sih nggak merah. Tapi nanti minta tolong diingatkan lagi ya ketika sudah menjelang eh, perkuliahan pertemuan keempat. Kayak gitu. Tapi tolong di keep ya jadwalnya ya untuk tanggal 25 Maret atau 24 Maret ya untuk kelas B. Baik. Nah, pertemuan keenam itu Jumat 11 April. Ini sudah selesai cuti bersamanya ya, jadi bisa aktif. Nah, ini kelompok 3. Nah, ini
bisa menyesuaikan ya sesuai jadwal dari prodi kan. Berarti kan ini beda-beda kan, ada yang luring, ada yang daring ya. Itu ya nanti ya disesuaikan dengan jadwal itu. Nah, kemudian pertemuan ke-9 itu kelompok 4. Jadi ke pertemuan 7 nanti ada pemaparan, pertemuan 8 itu UTS ya, pertemuan 9 itu Jumat 2 Mei itu presentasi dari kelompok 4. Gitu ya. Presentasi dari kelompok 4 eh, 2 Mei setahu saya nggak libur ya, liburnya 1 Mei ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti pertemuan ke-11 ini kelompok 5 itu majunya di pertemuan ke-11 untuk bahas desain research. Itu juga insya Allah aman tanggal 16 Mei nggak libur. Nah, kemudian untuk tugas individu ya, untuk penilaian individunya ada UTS itu tanggal ini walaupun ini nanti menyesuaikan dengan jadwal UTS dari prodi ya, tapi kisarannya eh, sekitar ini 25 April apa namanya itu sudah masuk UTS. Kemudian nanti di pertemuan ke-13 sudah pengajuan judul proposal. Pertemuan ke-13 itu eh, harusnya tanggal berapa ya? Itu merah juga, merah juga. Jadi seperti tadi ya, eh, sebentar kalau nggak salah itu Mei tanggal 30 Mei, kayak 30 Mei ini eh, cuti bersama ya, apa kalau nggak salah ada em, Paskah atau apa gitu ya, kalau nggak salah gitu. Jadi tanggal 30 tanggal 29-nya itu ada Paskah atau apa, 30 Mei-nya jadi cuti bersama. Nah, berarti kita perlu ada jadwal pengganti. Kenapa harus seperti ini dibuat? Karena kita itu kalender akademiknya padat sekali ya. Jadi padat sekali itu eh, apa awal Juli itu udah harus masuk nilai ya. Jadi benar-benar UTS itu cuma diplot satu pertemuan ya. Kalau UAS masih bisa lah 2 pertemuan gitu ya diplot. Tapi 5 Juli itu adalah deadline pengisian nilai gitu. Jadi ketika ada pekan yang merah itu sebisa mungkin dicari penggantinya di pekan yang sama kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan akan banyak pekan-pekan yang mata kuliah lain juga butuh pengganti gitu ya. Jadi saya di awal udah ngetekin duluan nih ya untuk mata kuliah pengganti tanggal-tanggal merah itu gitu ya. Nah, nanti di pertemuan 14, 15, 16 itu berarti 3 pekan itu kita presentasi proposal ya. Eh, ini juga masing-masing kelas ya. Jadi sesuai jadwal di kelas A nanti presentasi di depan teman-teman kelas A gitu ya. Nah, kemudian nanti kelas B ya presentasinya juga masing-masing di depan uh, teman-teman kelas B gitu ya. Em, itu kira-kira apa namanya gambarannya tentang penanggalan-penanggalan yang perlu diingat untuk perkuliahan kita gitu. Nah, tadi tugas kelompok kan sudah ada pembagiannya ya. Kelompok 1 apa namanya membahas apa, kelompok 2 membahas apa gitu ya, sampai kelompok 5 membahas apa. Nah, ini tugasnya ini nanti bentuknya bahan tayang aja ya, jadi nggak perlu ada makalahnya gitu. Jadi cukup bahan tayang karena ya sebenarnya ketika kalian menyusun bahan tayang kan kalian juga punya dokumennya gitu ya. Artinya yang harus kalian sampaikan itu ya kalian juga punya gitu. Nah, tapi yang perlu saya tahu adalah yang apa yang kalian presentasikan gitu. Jadi dibuat sebaik mungkin bahan tayangnya sehingga kalian bisa menyampaikan dengan komprehensif juga ya apa yang perlu disampaikan. Nah, kemudian masing-masing topik itu dibahas dan dipaparkan secara rinci menyangkut apa namanya, apa, mengapa, dan bagaimana. Apanya itu pengertiannya, karakteristiknya kayak tadi misalnya metode eh, apa namanya eh, research and development misalnya gitu ya, R&D. Nah, itu R&D itu apa sih maksudnya ya?
metode penelitian yang seperti apa, karakteristiknya apa, terus model-model di R&D misalnya itu ada apa aja kan. Misalnya ada 4D, ada ADDI, ada Borg and Gale gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Atau tadi kalau penelitian kuantitatif itu seperti apa gitu. Nah, kalau perbandingan ini karakteristiknya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapanya, tujuannya. Sebenarnya desain research itu dilakukan untuk apa gitu ya. Untuk apa? Jadi apakah untuk mengembangkan produk kah? Apakah untuk mengevaluasi suatu desain pembelajaran kah? Atau seperti apa? Gitu ya, jadi ada pengertian, karakteristik, model-modelnya ya kalau ada, kemudian ada tujuannya. Nah, berikutnya adalah bagaimananya tekniknya, prosedurnya, gitu ya. Jadi ketika kita mau apa namanya eh, membuat atau mau melaksanakan penelitian eksperimen, kita mau menyusun proposal penelitian eksperimen yang eh, pengaruh misalnya gitu ya. Nah, itu tekniknya seperti apa, prosedurnya, langkah-langkahnya gimana, ngapain dulu gitu, gitu ya. Terus apa habis itu prosedur penelitiannya seperti apa. Itu ya, karena itu lah yang dibahas di bab 3 ya. Jadi kalau kalian lihat-lihat skripsi ya mulai mulai sering ke perpus ya. Cukup ke perpus fakultas itu kalau misalnya kejauhan ke perpus pusat, di perpus fakultas sebenarnya lebih relevan untuk penelitian ini ya kalau mau lihat skripsinya ya. Itu di situ kan ada kan skripsi-skripsi bahkan tesis ya. S2 Pendidikan Matematika di situ ada di perpus fakultas ya di GHA lantai 1 ya di seberang ruang workshop itu. Nah, itu ada eh, skripsi-skripsi yang nanti kalau kalian lulus ya juga harus menyerahkan skripsi ke situ gitu. Jadi kelihatan tuh nanti kalau R&D atau PTK itu tekniknya seperti apa ya, prosedurnya bagaimana gitu, yang harus di eh, apa namanya dilakukan, pengujian validitasnya gimana, pengujian reliabilitasnya seperti apa, yang kayak gitu ya, itu perlu dibedah dan nanti dibahas. Nah, ini yang kalian paparkan itu tentu bukan pendapat pribadi ya, tapi hasil dari studi literatur, membaca buku-buku atau juga artikel gitu ya tentang hal yang akan dibahas. Minimal 3 buku gitu. Nah, ini cantumkan dalam daftar pustaka atau lembar akhir bahan tayangnya ya. Ini nanti di slide akhir sebelum slide terima kasih gitu, ada slide daftar pustaka gitu. Jadi buku apa yang kalian gunakan. Nah, kalau yang lain itu kayak kuantitatif, medley, terus kualitatif, yang PTK, yang apa R&D itu banyak bukunya. Ya. Sebenarnya yang tadi saya bilang design research pun bukunya ada, tapi eh, mungkin versi bahasa Indonesianya masih sedikit gitu ya. Tapi kalau kalian cari di Google Scholar misalnya atau di internet itu akan temukan banyak juga kok, bukan cuma artikel tapi buku gitu ya. Kalau misalnya kalian kesulitan dapat referensi, nah itu bisa juga hubungi saya gitu ya. Ibu, saya belum dapat nih Bu, misalnya e-book atau apa tentang metodologi penelitian ini gitu ya. Bisa bisa disampaikan nanti mungkin saya bisa bantu ya kalau saya ada gitu ya. Nah, ini 3 buku ini minimal ya, 3 sumber ini minimal. Nah, kalau lebih bagus lagi bukan cuma buku, tapi tadi ada artikel-artikel dari jurnal ilmiah ya, baik nasional maupun internasional. Kayak gitu, kemudian nah dikumpulkan dalam bentuk soft copy 1 minggu sebelum waktu presentasi, gitu ya. Jadi kita hari Jumat ya kalau bisa, bukan kalau bisa, memang deadline-nya itu adalah Jumat sebelumnya. Kecuali mungkin kelompok 1 ya, karena kelompok 1 itu ya udah besok banget nih, bukan besok lah, 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi, jadi mungkin eh, tadi kelompok 1 tanggal berapa, kelompok 1 tanggal berapa, kelompok 1 tanggal 21 Maret ya, 21 Maret hari-hari Jumat, mungkin bisalah misalnya hari Selasanya ya, Selasanya untuk eh, mengumpulkan, nanti LMS-nya saya eh, buatkan gitu ya, kalian bisa bergabung gitu ya ke LMS itu gitu, jadi pengumpulannya lewat sana.
termasuk apa paparan-paparan yang saya sampaikan ini misalnya bahan tayang hari ini nanti bisa diakses atau diambil dari LMS ya. Oke, kalau tugas individunya bagaimana? Nah, eh, judul proposal penelitian sudah dapat disampaikan pada pertemuan yang ke 11, gitu ya. Jadi eh, 13 kan tadi ada pembahasan judul proposal kan ya. Nah, ini sebenarnya bukan pertamanya kita ngebahas judul, enggak. Tapi ini justru pertemuan 13 terakhir judul itu udah fix gitu. Karena 14, 15, 16 itu sudah presentasi. Kan nggak mungkin cukup 1 minggu ya kalau misalnya ada mau perbaikan atau seperti apa. Jadi dari pertemuan ke-11 itu sudah bisa disetorkan ya. Kira-kira judulnya apa ya. Nanti mungkin bisa dikumpulkan misalnya di apa di Excel gitu ya biar ke baca gitu ya masing-masing orang itu judulnya apa. Nah, nanti bisa didiskusikan selama perkuliahan kalau misalnya ada yang mau diubah dan seterusnya itu bisa sampai pertemuan ke-13 ya. Jadi harapannya di pertemuan 13 itu sudah fix judulnya karena pertemuan ke-14 sudah mulai dipresentasikan. Nah, yang apa namanya perpustakaan ini mencakup bab 1 sampai dengan bab 3 sesuai buku panduan penulisan skripsi. Nah, di FMIPA untuk panduan penulisan skripsi pendidikan itu yang terbaru tahun 2023 ya. Nanti mungkin bisa saya tampilkan sekilas gitu ya dan bisa saya bagikan juga ya biar kalian tahu kira-kira seperti apa karena harus sesuai. Walaupun ya beberapa ada yang perlu direvisi ya. Artinya sekarang juga tim di fakultas itu lagi mencoba membuat revisi dari buku panduan tersebut. Nah, tapi selama buku panduan yang terbaru itu belum terbit, maka yang jadi acuan kalian adalah buku panduan yang lama, yang paling baru ada gitu ya, yaitu yang tahun 2023. Tuh, nah ini dikumpulkan pada pertemuan ke-14 dan mulai presentasi ya. Jadi, walaupun nanti kebagian urutannya itu presentasi pertemuan ke-16, nah tapi pertemuan ke-14 itu sudah fix semuanya gitu ya. Apa namanya? Sudah dikumpulkan gitu ya. Nanti ini juga bisa lewat LMS. Oke, itu ya. Nah, ini beberapa referensi yang mungkin bisa kalian eh, gunakan ya untuk menyusun tugas baik individu maupun kelompok. Nah, yang paling sering itu kalau Medley itu John Creswell gitu ya. Kalau di Indonesia kalian mungkin sering dengar nama Sugiono gitu ya. Dulu kalau zaman-zaman saya nulis skripsi itu biasanya bukunya tuh buku Sugiono, buku metode penelitian. Nah, kalau kalau secara internasional itu John Creswell ya. Itu apa ya banyak edisi-edisi yang terbarunya ada juga itu. Nah, itu bisa karena dia meliputi ya tadi kuantitatif, kualitatif gitu ya. Nah, ada juga yang lain. Di sini saya belum tambahkan ini dari Bu Pinta ya, saya belum tambahkan dari. Oh, ini ada nih. Ini ada tentang design research, ada dari Plum, ya itu ada buku An Introduction to Educational Design Research. Nah, ini apa namanya? Saya bisa dicari online ya, bisa diunduh gitu. Tapi memang banyak gitu ya, halamannya banyak sekali, tapi dia bisa diunduh secara eh, gratis ya. Terus tentang reliabilitas, validitas, ini juga ada buku khususnya. Nah, ini sebenarnya bukan hanya ini ya, kalian bisa secara bebas menggunakan referensi dari mana saja gitu yang berkaitan dengan tugas yang kalian akan susun seperti itu. Oke, mungkin itu berkaitan dengan apa namanya rencana perkuliahan kita ya selama 1 semester ke depan. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah cukup jelas penugasan-penugasannya?
Eh, cukup Ibu. Cukup ya. Permisi Bu, Baik. saya izin bertanya. Ini kan ada 5 kelompok yang presentasi. Nah itu apa? Sedangkan apa di kelas A sama B itu kan kata-kata 38 ya. Ya. Apakah kan 38 dan kelas A kelas B. Terus ini jatahnya cuma 5 kelompok. Ya. Eh Berarti sekitar 7 mahasiswa atau 6 mahasiswa berarti ya. Sebaiknya satu kelompok itu 5 orang saja. Bagaimana Ibu? Ini jadi 7 Oke. atau 6 mahasiswa. Bahkan 8 ya. Bahkan 8 orang. Iya, 7 atau 8. Iya, nggak apa-apa karena nanti yang dibahas itu banyak ya. Yang dibahas itu banyak gitu. Jadi eh, karena tadi butuhnya 8, sorry, 5 kelompok ya. Jadi nggak apa-apa, kelompoknya besar itu nggak masalah karena memang bahasannya itu cukup banyak seperti itu. Nah, tapi harus dipastikan kalau setiap orang itu berperan aktif ya dalam penyusunan dan juga presentasinya seperti itu. Gitu ya, tentang. ya baik Bu. Oke, ada lagi? Ibu, saya ingin bertanya Ibu. Ya, silakan. Kemarin saat perkuliahan seminar matematika itu Hmm, dosennya menyampaikan katanya lebih baik penulisan proposal itu selinier antara judul di seminar matematika dan di metodologi penelitian ini ya Bu. ya Apakah betul. boleh sama atau hanya yang penting selinier gitu ya Bu judulnya? Oke, di Semat sama siapa dosennya? Di kelas B itu sama Pak Tian dan Bu Pinta Ibu. Oke, Bu Pipit, Bu eh, Pipit. Oh Bu Pipit ya maaf, Bu Pipit dan oh Bu. Bu Pipit. Kemudian tugasnya kelompok atau individu? eh, Membuat kelompok sih Ibu. Oke, itu ya karena kelompok jadi mungkin ada berbeda gitu. Tapi kalau sama nggak masalah, nggak masalah. Jadi saya juga eh, nggak tahu kan kalian di Semat itu nanti seperti apa. Tapi memang saran saya juga demikian gitu. Jadi Eh, kalian fokus, fokus yang tadi saya sudah sampaikan di awal gitu ya, fokus nanti itu seperti apa. Nah, mungkin kesulitannya karena di Semat tadi kelompok ya, di Semat kelompok. Nah, itu kan kayaknya kalau sama semua, misalnya satu kelompok 5 orang, nggak mungkin 5 orang di sini judulnya sama kan, nggak mungkin ya. Paling nggak misalnya bisa materinya yang beda gitu ya, atau bahkan metodenya yang berbeda gitu. Bisa kan metode penelitiannya itu berbeda. Misal kalian ngebahas tentang apa namanya tentang RME, kemudian tentang kemampuan komunikasi matematis misalnya. Nah, itu bisa aja ditinjau dari apa kuantitatifnya, kalian mau menguji pengaruh atau perbandingan, atau kalian membuat produk yang berbasis RME gitu kan, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa gitu, berarti R&D, atau bisa buat desain pembelajaran gitu ya, berarti desain research kayak gitu. Jadi apa namanya nggak masalah gitu. Asal apa tadi ya tentu beda kan ya kalau di Medlit tiap orang berbeda gitu. Itu ya. Oke. Ya dan memang harapannya sama yang tadi saya bilang supaya bebannya nggak terlalu banyak kalian dan ya kalian fokusnya nggak pecah gitu. Jadi bisa fokus terus dari awal itu yang kalian mau dalami begitu ya. Oke, Septi jelas? Jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Ada lagi? Oh ya, ini nanti siang ada micro teaching ya? Kelas apa? A atau B? Kelas B. Oh, kelas B ya. Itu dibagi dua nggak jam 1 sama jam 3 atau cuma jam 1 aja semuanya? Mungkin PJ-nya ada. Pertemuan pertama ini digabung dulu, Ibu. Oh, digabung ya di 614 ya kalau nggak salah.
Karena Ibu. nanti ada yang mau ini sit in mahasiswa dari Filipina ya. Mahasiswa Filipina lagi pertukaran pelajarnya ke UNJ. Nah, nanti akan sit in di kelas micro teaching gitu ya. Mungkin nanti juga saya akan hadir gitu. Oke, baik Oke. Ibu. Terima kasih Ya, terima informasinya. kasih informasinya. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik Ibu. Sama saya.